Seperti yang diketahui, Mistogan merupakan kembaran Jelal yang datang dari Edolas menuju Etherland guna menyelidiki anima. Nah, jadi mereka berdua ini orang yang berbeda guys, ya walaupun terlihat mirip. Nah, setelah Ak Edola, seperti yang diketahui, Mistogan ini menetap di dunianya, memulai kehidupan baru dan menjadi raja yang baru juga. Nah, apa jadinya jika Jelal versi Edolas tidak balik ke dunianya? Apakah akan jadi karakter penting di Etherland? Mengingat nih, dia ini kan penyihir kelas S dan salah satu penyihir terkuat di Fairy Tail. Nah, namun sebelum kita membahas kemungkinan itu, di sini gua mau mengingatkan guys, berhubung skenario ini tidak terjadi di manganya maupun di animenya dan nggak pernah dijelasin juga sama autornya, jadi semua ini tuh murni opini gua guys. Oke, kalau gitu langsung aja, ini dia potensi Mistogan jika tidak balik ke Edolas yang pernah di request juga oleh subscriber. Oh ya, sebelumnya gua minta maaf nih guys, kalau misalkan kalian mendengar suara rintihan air, mohon maaf ya guys ya, di luar lagi hujan soalnya. Jadi kalau kalian terganggu, mohon dimaklumin. Oke, kalau membahas potensi yang dimiliki Mistogan aja, kayaknya terlalu pendek ya. Jadi gua memutuskan untuk membahas hal-hal lainnya guys, seperti masa lalunya, kisah hidupnya, kekuatannya, dan lain sebagainya. Nah, untuk pertama-tama kita bahas kisah hidupnya dulu. Mistogan aslinya memang penduduk Edolas guys. Ia adalah anak dari Raja Edolas bernama Faust. Namun karena sang raja serakah dan menginginkan kekuatan sihir tak terbatas, Mistogan pun meninggalkan Edolas dan pergi ke Etherland guna menggagalkan rencana ayahnya. Nah, untuk selengkapnya seperti ini. Ketika masih kecil, Mistogan pernah ditolong oleh Lily. Tahu kan Lily? Itu loh salah satu exit yang kini jadi partnernya Gajil. Nah, karena Lily menolong manusia dan status exit yang gak boleh bersentuhan dengan manusia, ia pun diasingkan dan diusir dari Extalia. Namun meskipun begitu, Lily tak marah. Ia bahkan berteman baik dengan Mistogan hingga saat ini. Oke, balik lagi ke sang Raja Faust guys. Karena terlalu sering mencuri kekuatan sihir dari Etherland, membuat Mistogan ini tak senang. Ia sudah mengutarakan pendapatnya untuk tidak terlalu sering mencuri sihir di Etherland. Namun sang ayah tidak peduli, ia hanya peduli dengan kekuasaannya aja. Nah, karena sudah tak sejalan dengan sang ayah, Mistogan pun meninggalkan Edolas dan pergi ke Etherland melalui portal anima pada tahun 777. Nah, lalu setibanya di Etherland, Mistogan pun mengganti namanya menjadi Mistogan. Bentar guys, sorry ya. Nama aslinya itu sebenarnya Jelal, sama kayak Jelal yang ada di Etherland. Namun sejak pindah ke Etherland, ia pun mengganti namanya menjadi Mistogan. Nah, tujuan Mistogan ke Etherland nggak semata-mata ngambek gara-gara berantem sama ayahnya. Enggak lah, enggak begitu. Dia datang ke Etherland guna menutup portal anima yang tersebar di Etherland. Nah, dalam proses perjalanannya, ia bertemu Wendy kecil tuh, yang kebetulan banget saat itu Wendy sedang mencari Grandine yang tiba-tiba menghilang. Terus, ya udah guys, keduanya pun melakukan perjalanan bersama, mengarungi indahnya Etherland selama 1 bulan. Pada suatu ketika, Mistogan merasakan adanya anima. Berpikir kalau itu tidak aman untuk Wendy, Mistogan pun menitipkan Wendy pada Robaul, yang merupakan pemimpin dari suku Nirvit. Sebenarnya Wendy menolak guys, namun berkat kepercayaan Robaul yang mengatakan kalau ini adalah guild penyihir, padahal tidak, membuat Wendy akhirnya mau dan dia pun bergabung dengan guild bernama Cat Shelter. Nah, singkat cerita, bergabunglah Mistogan ke Fairy Tail dan menjadi penyihir kelas S di tahun 782. Nah, sadar kalau teman-temannya di Fairy Tail mempunyai kembaran di Edolas, membuat Mistogan ini pun menutupi identitasnya dan sebisa mungkin untuk tidak banyak berinteraksi dengan mereka, terutama Erza. Pada saat Ak Edolas, Wendy dan Mistogan akhirnya bertemu kembali tuh. Melihat Wendy yang bergabung dengan Fairy Tail, membuat Mistogan pun terkejut, dan gak cuma Mistogan doang, Wendy pun sama. Nah, karena sebelumnya Wendy berpikir, Jelal kan udah ditangkap sama Dewan Sihir ya, terus kenapa dia ada di sini? Nah, padahal Jelal yang ditangkap waktu itu tuh Jelal Etherland, sedangkan yang di hadapan Wendy sekarang Jelal Edolas. Well, saat itu Mistogan berkata untuk berhati-hati pada anima, karena saat ini anima raksasa berada tepat di atas Magnolia, dan Mistogan telah gagal untuk menghentikannya. Nah, seperti yang kita lihat di animenya, seluruh penduduk Magnolia tersedot ke Edolas dan hanya menyisakan Wendy, Natsu, Lucy, Gajil, Happy, dan Sarla aja. Nah, singkat cerita lagi nih guys,
pertempuran panjang pun terjadi hingga akhirnya sampai di titik di mana Raja Faust melawan trio Dragon Slayer, yaitu Natsu, Gajil, dan Wendy. Nah, karena sudah tahu rencana Mistogan, trio Dragon Slayer pun mengambil peran sebagai Raja Iblis dan berencana mengalahkan Raja Edolas sembari mengambil sihir yang ada di Edolas. Terus ya udah, setelah Raja Faust kalah dan Mistogan mendeklarasikan diri sebagai raja baru, orang-orang Fairy Tail pun kembali ke Etherland, termasuk para Exit juga. Nah, dengan begitu, Mistogan pun menjadi Raja Edolas yang baru dan mulai membangun negeri meskipun tanpa sihir. Di Fairy Tail misi 100 tahun, ntar dia bertemu kembali dengan Natsu dan kawan-kawan guys. Ya walaupun bentar doang sih ya, tapi nggak masalah lah ya, setidaknya bisa mengobati kekangenan kita. Nah, di manganya atau di Fairy Tail misi 100 tahun chapter 121, Mistogan dan Erza memiliki anak guys. Kalian tahu siapa? Yang belum baca manganya pasti terkejut, yaitu Irene. Berikutnya kita bahas kekuatan apa aja yang dimiliki Mistogan. Nah, kalau gitu ini dia. Pertama, kemampuan bela diri. Mistogan diketahui memiliki kemampuan fisik yang cukup baik, di mana dia terlihat setara ketika head to head melawan Natsu. Bahkan lebih baik loh. Ya, walaupun sebentar doang sih berantemnya. Kedua, hampir sama kayak yang pertama tadi guys, yaitu daya tahan tubuh. Di mana ia terlihat mampu menahan ledakan dari Dorna Anim tanpa mengalami cedera yang berarti. Dan ia mampu menahan serangan petirnya Laxus tanpa sedikit pun luka. Ketiga, Beast Control. Mistogan bisa menunggangi burung raksasa, namun namanya itu tidak disebutkan. Dan ia juga bisa menunggangi seekor legion putih. Keempat, Sleeping Magic. Dengan menggunakan tongkat sihirnya, ia mampu menggunakan sihir tidur, yang dimana sihir tidurnya itu mampu membuat seluruh anggota Fairy Tail tertidur. Kelima, Skyscraper. Dengan menancapkan tongkatnya ke tanah, ia mampu menciptakan ilusi kepada musuhnya, berupa terlempar beberapa ratus meter ke udara dan dimakan oleh monster yang gede. Keenam, Five Layered Magic Seeker Secret Song. Mistogan menciptakan lingkar sihir di atas musuhnya dan kemudian melepaskan energi sihir yang sangat kuat tepat ke arah musuhnya. 3 Layered Magic Sickle Mirror Water. Mistogan menggunakan beberapa tongkat sihirnya untuk menciptakan lingkar sihir yang dapat memantulkan serangan musuh kembali ke musuhnya. Air Magic. Mistogan mampu melayang di udara dan mengubah tubuhnya menjadi kabut. Air Foam. Mistogan mampu mengubah tubuhnya menjadi udara sehingga bisa bergerak bebas. Tracking Evasion. Mistogan mampu menghindar dari pelacakan ataupun dilacak. Ground Shattering Wave. Kemampuan untuk menciptakan gelombang ungu yang muncul dari atas tanah yang dapat menyuluti targetnya. Namun sihir ini tuh tak mempan terhadap Laxus guys, karena Laxus mampu menghindar dengan sihir petirnya. Dan untuk terakhir ada senjata. Nah, jadi kalau kalian notice ya, dari tadi tuh kan aku ngomong tongkat, dan tongkat ya. Nah, jadi tongkat sihirnya itu merupakan elemen penting dalam penggunaan sihir Mistogan guys. Nah, dalam beberapa kesempatan, Mistogan sering tuh menggunakan tongkat sihirnya untuk melancarkan serangannya. Nah, tahukah kalian, sejak dia balik ke Edolas, Mistogan pun menyimpan tongkat sihirnya itu di kursi singgasananya sebagai ornamen dan juga kenang-kenangan. Oke, berikutnya. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu. Saatnya kita bahas kemungkinan terbesar jika Mistogan nggak balik ke Edolas. Nah, jadi yang pertama udah pasti dan sangat kuyakini kalau Mistogan ini akan menjadi salah satu karakter terkuat di Fairy Tail. Bagaimana tidak, dengan kekuatan-kekuatan yang barusan kubahas, membuat dia ini tuh paket lengkap. Sihir pertahanan ada, sihir attacking ada, sihir kamuflase ada. Terus apalagi guys? Banyak lah ya. Apalagi nih, sebelum dia balik ke Edolas, status dia itu kan emang udah jadi penyihir kelas S yang menandakan kalau dia itu benar-benar kuat. Nah, kalau disetarakan ya guys ya, levelnya itu bisa saja kayak Laxus dan juga Erza, atau mungkin lebih. Ditambah nih, dia kan pernah tuh bertarung sekali sama Laxus dan hasilnya seri. Ya walaupun bentar doang sih. Nah, kemungkinan yang kedua, Erza pasti bingung antara senang atau sedih coy. Bayangin aja, satu Jalal aja udah bikin dia galau, apalagi dua coba. Ya mungkin bisa nggak tidur semalaman. Dia bingung tuh antara milih Jalal versi kalem atau Jalal versi preman. Atau mungkin dua-duanya, jadi ngeharem gitu. Terus yang ketiga,
Wah, ini sih epic. Bisa jadi mereka berdua ini bekerja sama, kayak tag team gitulah. Bayangin aja, mereka berdua tuh ada di tim yang sama, guys. Yang sekarang itu kan ada namanya Good Cream Resource ya, bentukannya Jelal. Nah, pasti bakal seru dan gila sih. Dan yang keempat, ini sih bakal merubah cerita banget. Jadi begini guys, kalau misalkan Jelal nggak balik ke Edolas, udah pasti sih Airin nggak bakal lahir. Ya kan? Ya iyalah. Wong di cerita aslinya aja, Miss Togan punya anak tuh dari Erza yang namanya itu Airin. Yes, Airin guys, emaknya Erza Scarlet yang mati bunuh diri terus reinkarnasi ke Edolas jadi anaknya Erza Nightwalker. Nah, misalkan Miss Togan nggak balik ke Edolas, nggak mungkin dong Erza punya anak terus bapaknya Sugar Boy. Ntar anaknya jadi Maho. Nah, terus apa lagi ya? Udah sih ya, kayaknya itu aja. Yang pada intinya sih, Miss Togan ini jika tidak pulang ke Edolas dan menetap di Etherland sudah sangat dipastikan bakal menjadi karakter yang kuat. Bahkan bisa aja jadi Good Master Fairy Tail berikutnya. Nah, so menurut kalian gimana guys? Tulis ya komentarnya. Dan kalau mau menambahkan, silahkan guys, silahkan banget. Aku mah senang banget. Biar kita tuh sama-sama diskusi. Ya udah, kalau gitu sampai di sini aja pembahasan kita mengenai potensi dan kemungkinan jika Miss Togan menetap di Etherland. Dan mohon maaf guys jika ada kesalahan. Terima kasih dan sampai jumpa.